Anda datang ke Villa Rosa itu untuk ketemu dengan anak Anda, begitu? Seperti yang tadi saya jelaskan, iya. Oke. Dan berarti anak yang bernama Rena itu adalah anak kandung Anda yang diangkat oleh Bapak Aldebaran dan juga istrinya. Berarti Aduh, deg-degan deh gue. Ini kayak lepas dari kandang harimau jatuh ke kandang buaya. Sama-sama terancam diri gue. Pagi. selamat pagi. Saya datang sini karena ada panggilan buat jadi saksi. Saksi apa ya? Kebakaran di Villa Laros. Ini surat panggilannya. Oh, boleh saya cek? Oh, Pak Nino. Betul, El Nino Prasetya. Iya, kebetulan saya Bagas. Saya yang mengurus kasus di Villa Laros. Oke. Ah, Pak Erik. Siap, Pak. Pak Erik, perkenalkan, ini Pak Nino Prasetya. El Nino Prasetya. Saya Erik. Ya, dia saksi yang waktu itu saya butuhkan. Oke, Pak Nino, silakan masuk ke saya. Silakan, Pak. Bapak Nino, Anda tenang aja, santai aja. Saya harap dengan Anda tenang dan santai, Anda bisa kooperatif dan memberikan semua informasi yang saya butuhkan. Ya, semoga bisa deh. Santai aja. Singkat saja, bisa sebutkan nama Anda? El Nino Prasetya. Usia? 34 tahun. Alamat tempat tinggal? Klaster Nirwana. Nomor 8. Oke. Satu pertanyaan pertama untuk Anda. Anda ada waktu kejadian kebakaran villa itu? Ada. Alasan Anda datang? Karena undangan? Karena saya mau ketemu dengan anak kandung saya. Anak? Anak Anda? Iya. Siapa namanya? Rena Putri Alfahri. Rena Putri Alfahri. Alfari. Kenapa nama belakangnya ada Alfari? Sedangkan nama Anda tidak ada Alfari. Anda bilang kalau itu anak kandung Anda. Ini nih, ini akan menjadi hal yang panjang dan juga berat buat aku jelasin. Iya. Rena Putri Alfahri memang anak kandung saya. Tapi dia diadopsi sama keluarga Alfahri. Dengerin baik-baik punya kuping ya. Siapapun yang terlibat dalam penculikan istri saya, satu persatu pasti akan saya temukan dan akan saya hancurkan. Mau seberapapun kamu kabur, saya pasti akan temukan kamu. Sekarang jawab jujur. Di mana istri saya? Siapa yang menculik istri saya? Gua nggak tahu, Mas. Gua nggak tahu. Bener, sumpah. Gua nggak tahu. Gak usah bohong. Saya yakin kamu tahu siapa geng yang menculik istri saya dan geng yang punya tato bintang berantai yang ada kodenya. Karena kamu yang mentato. Mas, saya nggak bisa cerita, Mas, tentang orang bertato bintang berantai itu, Mas. Karena aku takut keluarga jadi ancaman, Mas.
Jadi tolong beritahukan informasi tentang orang yang punya tato bintang itu dan geng-gengnya. Mas, gue gak bisa kasih tahu, Mas. Gue takut keluarga gue kenapa-napa. Saya akan pastikan keluarga Anda aman. Dengerin bang, bos gue ngomong. Kalau abang kagak cerita, justru keluarganya bakal terancam. Kalau abang cerita, keluarganya aman. Udah deh, tinggal cerita doang ribet amat sih. Iya. Pak Al nggak pernah ingkar janji. Saya bisa pastikan Anda dan keluarga Anda dalam kondisi aman. Tapi gue takut, Mas. Hei, Gue bener-bener takut. saya orang yang bisa pegang omongan. Kalau saya udah janji, saya pasti akan tepati. Sama seperti kamu. Saya pun juga punya keluarga yang harus saya lindungi dari orang-orang jahat. Makanya saya butuh bantuan. Saya pasti akan lindungi keluarga kamu. Saya akan selamatkan keluarga kamu. Tapi kamu bantu saya. Jangan kelamaan takutnya bang. Ini istri bos saya tuh lagi terancam. Cerita udah buru. Nanti saya akan pindahkan Anda dan keluarga Anda ke tempat aman. Mas, tapi gue takut. Istri saya ini juga dalam bahaya. Perlu berapa kali saya bilang. Saya akan jaga keluarga Anda. Ya? Keluarga kamu selamat. Kamu bisa berikan informasi. Saya bisa dengan cepat menyelamatkan istri saya. Oke, gue jelasin. Ada satu orang namanya Joni. Dia selalu bawa anggotanya ke sini buat gue tato. Dan lain dari itu, gue gak tahu. Joni. Joni. Alamatnya di mana? Kontaknya tahu? Enggak. Joni sering datang ke sini semau hatinya. Dan gue nggak tahu kontaknya dia. Jadi kesimpulannya adalah Anda datang ke Villa Rosa itu untuk ketemu dengan anak Anda. Begitu? Seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Oke. Dan berarti anak yang bernama Rena itu adalah anak kandung Anda yang diangkat oleh Bapak Aldebaran dan juga istrinya. Berarti istrinya Bapak Aldebaran adalah mantan istri Anda. Betul. Oke. Oke. Berarti Anda pribadi sebenarnya nggak diundang dong di acara di villa itu. Apa Anda memaksa untuk Anda datang? Mungkin bahasanya bukan memaksa. Undangan memang ditujukan buat ibu saya. Tapi di hari yang sama ibu saya mendapat kabar kalau ada teman yang meninggal di Bandung. Jadi saya menggantikan beliau. Mewakili. Menggantikan atau memaksa menggantikan diri untuk datang? Beda loh, beda kan? Mana yang benar? Tidak memaksa. Karena undangan ada. Dan sebagai ayah kandungnya ya, saya kangen dengan anak saya. Jadi maksudnya ya sekalian saya datang untuk mengunjungi anak saya. Oke, Bapak Nino, begini. Anda tidak diundang, tapi ibu Anda diundang. Anda menggantikan ibu Anda nggak diundang dong. Nah, kenapa Anda nggak diundang? Apa hubungan Anda dengan keluarga Alfahri itu nggak baik-baik aja? Hubungan saya dengan keluarga Alfahri baik-baik aja. Tapi kalau masalah anak, ada urusan psikologis anak. Sehingga saya agak kesulitan untuk ketemu. Bapak Nino, kalau memang Anda baik-baik saja dengan keluarga Alfahri, kenapa Anda tidak diundang? Seperti yang saya bilang, masalah psikologi anak. Oke, Bapak Nino. Anda kan tidak diundang di Villa
Villa La Rosa, iya kan tidak diundang kan? Terus ketika Anda masuk, Anda nggak ditahan? Ditahan dong pasti. Iya dong, nggak mungkin dong kalau nggak ditahan, kan nggak diundang. Sebenarnya saya datang, saya pun diajak untuk ngobrol di ruang tamu. Kalau soal hubungan dengan keluarga Alfari, saya kenal hampir semuanya. Baik dari asisten rumah tangga, security, bahkan keluarga dari mantan istri saya, Jessica, saya kenal semuanya. Bisa sebutkan siapa aja selain keluarga Alfari yang Anda kenal? Gimana ceritain? Gak ada yang mau diceritain juga sih sebenarnya. Karena kan emang belum berhasil, Ki. Jadi yang di tempat tato itu orangnya ditanya-tanya nih. Dan ternyata dia tuh gak punya kontak kelompok yang punya tato rantai bintang itu. Lah terus habis itu Masal nanti nyarinya gimana dong buat nyariin Mbak Andinnya? Ya makanya sekarang Pak Bos sama Pak Randy itu masih terus nyelidikin. Masih jalan di sekitar situlah pokoknya lah. Masih nyari-nyari lah. Gue disuruh balik duluan karena harus jagain Rena. Untungnya Rena lagi libur karena habis ulangan. Kalau enggak mah penjagaan masih ketat ya kan. Terus mau ke sekolah juga jadi ribet soalnya Pak Riza lagi sakit. Kagak bisa ikut jagain. Apa lu ngeliatin gue kayak begitu? Pas gue ngomongin Pak Riza lagi sakit, kok lu ngeliatin gue kayak gitu? Lu mau bercandain gue lagi loh? Siapa yang mau bercandain Mbak Mirna? Orang Kiki nggak pengen bercanda. Oh, gue pikir lagi lu mau candain gue. Ya udah, gue mau ganti baju dulu bersih-bersih. Ya Mbak. Apa lagi? Pak Riza sakit apa? Gue lakban mulut lu ya. Kayak nanya lagi. Orang nanya beneran. Sensitif deh sama orang yang suka cuci muka. Jadi tarikan jalannya ke sini Ren. Iya, Pak. Oke. Berarti kita telusuri semuanya dari sini, Ren. Baik, Pak. Ya mungkin kelihatannya sulit ya. Tapi nggak ada pilihan lagi kita. Setidaknya jago udah kita pegang, Ren. Jadi mudah-mudahan bisa ada titik terang lah. Ya, semoga aja, Pak. Oh ya. Si Jago terus dipantau ya. Sama jaga terus keluarganya. Baik, Pak. Saya akan perhatikan. Saya akan pastikan. Soal detektif swasta gimana, Ren? Sudah saya hubungin, Pak. Mungkin nanti malam kita bisa ketemu dengan mereka. Orangnya Angga yang ada di penjara? Udah dapat info apa dari Ricky? Sebentar, saya coba cek. Ada kabar, Pak. Sebentar. Saya coba buka dulu. Pak, dia bilang kalau ternyata selama ini di balik Ricky itu adalah Agus Rimba, Pak. Agus Rimba. Agus Rimba. Saya ingat Riza waktu pas di rumah sakit, waktu ngejar orang. Riza pernah dengar kalau orang itu nyebut nama Agus, Bos Agus. Bos Agus? Mungkin Bos Agus itu Agus Rimba, Ren. Ya, bisa jadi, Pak. Kamu tahu Agus Rimba siapa?